Oke, kita sudah sampai di video yang keempat. Pada bagian ini kita akan mempelajari alat bantu presentasi bisnis. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia dewasa ini, sudah banyak sekali perkembangan teknologi yang Anda harus memang ikuti ya, sehingga Anda akan menjadi seorang pembicara yang profesional, tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Pemilihan alat bantu audiovisual presentasi yang akan Anda gunakan tentu saja akan bergantung pada sejauh mana Anda mampu menguasai alat-alat tersebut ya, sehingga ini akan menjadi senjata Anda, akan menjadi alat bantu Anda untuk melakukan presentasi bisnis. Contoh-contoh alat bantu yang sering digunakan: papan tulis hitam putih. Nah, ini dari dulu sampai dengan sekarang mungkin masih banyak digunakan ya di kantor-kantor ataupun di tempat-tempat yang lain ya, karena biasanya lebih praktis menggunakan papan tulis hitam putih, bisa ditulis kemudian bisa dihapus dan sebagainya. Ada juga menggunakan flip chart. Nah, kalau teman-teman sering pelatihan, biasanya ada sebuah papan kecil ya, papan kecil tadi kemudian sebagai tempat beberapa lembar kertas untuk menulis. Nah, itu adalah flip chart. Kemudian ada juga transparansi overhead projector. Wah, ini sudah zaman lama sekali ya. Ada memang masih beberapa tempat yang menggunakan, tapi biasanya transparansi overhead projector ini sudah diganti LCD ya. Demikian pula dengan item yang keempat, slide presentasi. Kalau dulu kita itu presentasi menggunakan slide bening yang kemudian ditulisi menggunakan spidol yang ditampilkan di transparansi overhead projector. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, maka biasanya orang yang presentasi banyak menggunakan laptop, komputer, kemudian yang langsung terhubung kepada proyektor LCD. Ya, jadi itu adalah beberapa alat bantu. Memang biasanya akan semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ya. Berikutnya adalah kita melakukan analisis audiens. Ini juga penting kita lakukan agar dapat melakukan presentasi dengan baik. Jadi kita harus menganalisis audiens secara tepat. Sebelumnya pada slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita harus tahu audiens kita. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang kurang tepat terhadap audiens kita ya. Oleh karena itu kita harus tahu siapa audiens kita, apa yang diinginkan para audiens kita, di mana melakukan presentasi, kapan melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, dan bagaimana melakukan presentasi tersebut. Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dulu ya, sehingga kita tidak salah menyampaikan informasi yang akan kita berikan kepada audiens kita. Jangan sampai salah target, salah orang ya, sehingga komunikasi tidak nyambung. Kemudian kita juga harus tahu kapan melakukan presentasinya. Jangan sampai Anda datang ternyata presentasinya besok, atau sebaliknya Anda datang ternyata presentasinya seharusnya sudah kemarin dan sebagainya. Ya, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu siapa audiens atau para pendengar Anda. Yang berikutnya adalah bahasa tubuh. Ini tidak gampang ya. Bagi Anda yang jarang melakukan presentasi, biasanya akan merasa kikuk apa yang harus dilakukan dengan tubuh Anda ya. Biasanya ini akan berjalan seiring dengan jam terbang Anda ya. Oleh karena itu, sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa ketika Anda kuliah, Anda akan banyak sekali diminta oleh para dosen Anda untuk melakukan presentasi, sehingga ketika Anda lulus, Anda bekerja, Anda benar-benar sudah siap untuk melakukan presentasi tersebut ya. Memang ada orang-orang yang tidak biasa presentasi kelihatan dari bahasa tubuhnya, misalnya ekspresi wajahnya pucat gitu ya, karena tidak biasa. Kemudian tidak bisa tersenyum ya, jadi karena saking takutnya harus berbicara di depan orang banyak. Kemudian tidak bisa melakukan kontak mata ya, hanya menunduk, tidak mampu menatap audiensnya dan sebagainya. Gerakan tangan, nah ini biasanya tidak mudah ya bagi orang yang belum terbiasa melakukan presentasi untuk melakukan gerakan tangan. Banyak orang yang tidak siap, biasanya tangannya dimasukkan di dalam saku celana, ditaruh di belakang dan sebagainya ya. Ada juga gerakan bahu, mungkin gerakan bahunya menunjukkan dia takut, dia malu dan sebagainya.
Gerakan kepalanya juga biasanya terlihat, bagaimana antara orang yang biasa presentasi dengan tidak, dan bisa juga dilihat dari cara dia berdiri. Ya, ini semua akan terlihat bagaimana Anda melakukan presentasi sehingga para pendengar Anda merasa nyaman dengan presentasi Anda. Mereka juga melihat bahwa Anda benar-benar profesional dalam melakukan presentasi tersebut, sehingga komunikasi yang terjalin juga akan lebih baik. Yang berikutnya adalah peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi bisnis tanpa persiapan sebelumnya. Hal ini bisa saja mengganggu kelancaran bisnis tersebut. Ya, misalnya Anda membawa laptop yang ternyata di ruangan presentasi tidak cocok, ya. Tidak ada konektor yang bisa menghubungkan laptop Anda dengan proyektor. Nah, ini tentu Anda akan merasa bingung. Atau ternyata ketika Anda masuk ruang presentasi tidak tersedia sound system yang cukup, ya, atau mic-nya baterainya habis dan sebagainya. Tentu ini akan secara psikologis akan mengganggu kesiapan Anda dalam melakukan presentasi bisnis, ya. Bisa juga ketika Anda masuk ruangan presentasi ternyata posisi kursi itu tidak sesuai dengan harapan Anda, ya, karena posisi kursi dalam sebuah presentasi itu juga bermacam-macam, ya. Ada yang bentuknya hanya seperti ruang kelas, ada yang berbentuk letter U, ada yang berbentuk lingkaran dan sebagainya. Ini tentu disesuaikan dengan bagaimana Anda melakukan presentasi nantinya, ya, sehingga ketika Anda meninjau lokasi terlebih dulu, Anda bisa menyusun, men-setting bagaimana seharusnya kondisi kursi-kursi dari para audiens Anda. Yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, ini sekali lagi ini adalah bergantung dari penguasaan Anda terhadap materi dan juga jam terbang Anda, ya. Sehingga pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak terhadap penyampaian presentasi bisnis yang dilakukan, ya. Orang yang mendengar atau audiens tentu akan merasa ragu-ragu, tidak percaya karena Anda sendiri tidak bisa menyampaikan presentasi Anda dengan baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi Anda harus belajar melatih presentasi dengan baik sehingga nantinya apa yang Anda sampaikan kepada audiens Anda bisa diterima oleh mereka. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang menandakan pembicara tidak percaya diri, yaitu misalnya gemetar, bicaranya terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, tersengal-sengal dalam berbicara, napasnya dan sebagainya, ya. Itu adalah hal-hal yang biasanya terlihat pada orang-orang yang kurang percaya diri. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, tentu saja yang pertama Anda harus menguasai materi yang akan Anda sampaikan, ya. Yang kedua, Anda harus berlatih. Tidak ada semua yang instan. Tidak mungkin Anda tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi seorang presentator yang baik kalau Anda tidak pernah berlatih, ya. Oleh karena itu silakan Anda bisa berlatih di depan cermin, Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik, ya. Anda bisa memperbanyak jam terbang dengan melakukan presentasi secara kecil-kecilan mungkin di dalam teman-teman Anda, kelompok Anda, dan semakin lama semakin besar audiensnya, ya. Jadi ini memang harus dilatih jam terbangnya. Tidak ada yang bisa langsung tiba-tiba menjadi seorang presentator yang hebat tanpa adanya latihan ataupun persiapan. Oke, kemudian Anda harus berlatih presentasi bisnis, ya. Agar presentasi bisnis dapat dilakukan mencapai sasaran, maka Anda harus melakukan identifikasi audiens, tadi sudah disampaikan, membuat pokok-pokok pikiran presentasi bisnis Anda sehingga Anda bisa menyampaikannya secara urut, gitu, ya. Tidak bolak-balik, muter-muter saja. Kemudian membuat tulisan teks presentasi bisnis secara lengkap pada slide Anda, memberikan rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul, dan kalau perlu menuliskannya di dalam kartu pos atau kartu ukuran kecil. Ini biasanya dilakukan oleh presentator agar mereka tahu, mereka ingat urutan-urutan yang harus mereka sampaikan, ya, ataupun mereka ingat terhadap penjelasan-penjelasan yang harus mereka sampaikan. Biasanya di dalam audiens adalah hal-hal yang bersifat ringkas. Oke, kita akan lanjut di video yang terakhir.